Astagfirullah. Ini peringatan Maulid ini yang diingkari ya. Berjoget joget TikTok ya. Astagfirullah. Nah, ini parah ini. Ini juga ya, teman-teman semuanya, perayaan Maulid Nabi. Astagfirullah. Ini yang diingkari oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini. Sambil berjoget, sambil bermusik. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas tentang peristiwa yang ada di Pamekasan tentang perayaan Maulid Nabi. Jadi benarkah Kiai Hasyim Asy'ari itu melarang memperingati perayaan Maulid Nabi? Nah, oke teman-teman semuanya, jadi saya itu penasaran ya, apakah benar Kiai Hasyim Asy'ari itu melarang perayaan Maulid Nabi, yaitu yang beliau ingkari itu seperti apa ya? Jadi kan ini kan lagi viral ya, tentang Ustadz siapa itu Yasir yang mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu mengingkari perayaan Maulid Nabi. Nah, oke teman-teman semuanya ya, saya akan mendengarkan yang dibacakan oleh santri, yaitu tentang kitab yang beliau karang, yaitu tentang Maulid Nabi, yaitu perayaan Maulid Nabi yang dilarang dan dibolehkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak ya. Apakah beliau memang tidak sepakat dengan perayaan Maulid yang sudah jadi tradisi di kalangan kaum muslimin, utamanya di tengah warga Nahdliyin? Mari kita lihat saja langsung. Kita baca di kitab karya beliau yang berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat, atau artinya peringatan-peringatan yang wajib bagi orang yang menggelar maulid dengan kemungkaran-kemungkaran. Di bagian muqaddimah atau pembukaan, Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan alasan atau latar belakang beliau menulis karyanya ini. Beliau menulis, "Qad ra'aitu fi lailatil itsnainil khamisi wal 'ashrina min syahri Rabi'il Awal." Saya menyaksikan pada malam Senin, tanggal 25 bulan Rabiul Awal, min syuhuris sanatil khamisati wal khamsina ba'dal alfi wa thalathimi'ati minal hijrah, tepatnya pada tahun 1355 Hijriah, unasan min talabatil ilmi fi ba'dil ma'ahidid diniyah, sekelompok orang dari kalangan para santri dari beberapa pondok pesantren, ya'maluna al-ijtima'a bismil maulid, menyelenggarakan perhelatan dengan nama maulid. Wa ahdaru lidzalika alatil malahi, dan mereka menghadirkan di dalam perhelatan tersebut. Nah, bentar ya teman-teman semuanya. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu melihat ada sekelompok santri dari pondok pesantren ya, lagi mengadakan perayaan Maulid Nabi. Oke, kita lanjut aja ya. Alat-alat malahi, atau dalam fikih alat malahi ini cenderung bermakna alat-alat musik. Tsumma qara'u yasiran minal Qur'an, kemudian mereka membaca ayat-ayat dari Al-Quran, wal akhbaril waridati fi mabtai amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membaca kabar-kabar atau hadis-hadis tentang awal kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi maulidihi minal ayat, kemudian juga membaca tentang kejadian-kejadian pada momen kelahiran baginda Nabi Muhammad berupa tanda-tanda kenabian beliau. Wa ma ba'dahu min siyarihil mubarakat, dan membaca pula sejarah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad yang diberkati. Tsumma syara'u fil munkarat, namun kemudian mereka, orang-orang yang menggelar perhelatan maulid tersebut, melakukan hal-hal yang mungkar, mithlut tadarubi wat tadafu'i, seperti saling pukul dan saling. Oh, jadi itu
beliau Kiai Hasyim Asy'ari itu melihat santri yang merayakan Maulid Nabi ya. Yang pertama betul membacakan Al-Qur'an, akan tetapi dia juga membawa alat musik. Kemudian membacakan sirah Nabi. Kemudian membacakan tentang peristiwa-peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan. Nah, akan tetapi di sini ada kemungkarannya, yaitu jotos-jotosan ya katanya itu ya. Nah ini nih. Oke, kita lanjut ya. Berkelahi al-musamma indahum bifancaan wa buksan, yang mereka sebut dengan pencakan atau beksan atau tinju. Wa darbid dufuf, ada juga tabuhan-tabuhan rebana atau terbang. Kullu dzalika bihuduri niswatin ajnabiyatin qaribatin minhum musyrifatin alaihim. Semua itu dihadiri oleh kaum perempuan yang ajnabi, yang bukan. Oh, jadi itu dihadiri kaum perempuan ajnabi ya. Oh. Oke. Bukan mahram, yang bukan mahram gitu ya. Dan saling memandang di antara mereka. Jadi apa nama teman-teman ya? Jadi bercampur antara laki-laki perempuan gitu ya, yang bukan mahramnya. Oke, kita lanjut ya. Al-musiki wasitrik, ada juga penampilan musik dan setrik atau sandiwara. Walaibi bima yushbihul qimara, juga permainan-permainan yang menyerupai judi. Wajtima'ir rijali ma'an nisa'i, dan berkumpulnya lelaki serta perempuan mukhtalitatin wa musyrifat, dengan bercampur baur dan saling melihat. Subhanallah ya. Juga adanya joget-jogetan serta tenggelamnya mereka. Oh iya teman-teman semuanya, jadi tadi juga ada video joget-jogetan ya perayaan Maulid Nabi. Jadi ini yang beliau ingkari ya teman-teman ya. Oke. Dalam kelalaian dan tertawa-tawa. Wartifa'il aswati wasyahi fil masjidi wa hawalaihi. Kemudian ada juga suara yang keras, berteriak-teriak di dalam masjid dan lingkungan sekitarnya. Lalu apa yang dilakukan Kiai Hasyim ketika melihat menyaksikan kejadian dalam perhelatan yang disebut Maulid itu? Fanahaituhum wa angkartuhum antil kal munkarat, maka saya melarang mereka dan mengingkari perbuatan mungkar mereka. Fatafarraqu wa ansarafu, maka mereka pun kemudian berpisah dan bubar. Nah, jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu melihat sendiri tentang orang santri di pondok merayakan Maulid Nabi, tapi di situ dicampurkan antara hak dan batil ya, antara baik dan salah ya. Maka beliau menegurnya, kemudian para santri itu bubar dan beliau menulis kitab ini. Oke. Mari kita lanjut ya. Walamma kana al-amru kama wasaftu wa khashitu an tasriya hadhihi al-fi'latul mukhziyatu ila amkinatin katsiratin. Dari apa yang saya lihat itu, yang sudah saya sampaikan, jelaskan keadaannya, maka saya takut, kata Kiai Hasyim Asy'ari, hal tersebut bisa menyebar di tempat-tempat yang lain. Wa yazidul awwamu min ahliha anwa'an minal ma'asi, dan orang-orang awam dalam agama bisa-bisa menambah-nambahi hal-hal yang buruk lainnya, yang berupa kemaksiatan dan kemungkaran. Wa rubbama tuaddi bihim ila ayyamruqu min dinil Islam, dan bisa-bisa menjauhkan mereka dari agama Islam. Betul. Wada'tu hadhihi tanbihat nushan lid-dini wa irsyadan lil muslimin, maka saya menyusun kitab ini yang berjudul At-Tanbihat al-Wajibat, berisi peringatan-peringatan sebagai nasihat keagamaan dan petunjuk bagi kaum muslimin. Ini alasan Kiai Hasyim Asy'ari menulis kitab ini. Ada 10 bab atau tambih atau peringatan di dalam kitab ini, yang masing-masing bagian tersebut berisi penjelasan dari Kiai Hasyim Asy'ari mengenai perayaan Maulid Nabi, baik kebolehannya maupun hal-hal yang perlu dijaga atau diperhatikan agar tidak melanggar syariat. Nah, pada bagian pertama Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan bolehnya
perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuliskan annal maulida alladzi yastahibbuhu al-a'immatu, bahwa perayaan Maulid yang disukai oleh para ulama terdahulu, para imam, para kaum salihin, huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, yakni berkumpulnya orang-orang dan di dalam perkumpulan itu ada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, wa riwayatil akhbari Al-Quran, dan pembacaan riwayat-riwayat khabar atau hadis fi mabda'i amrin nabi, tentang awal kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi hamlihi wa maulidihi, serta kejadian tentang dikandungnya beliau, dan kelahiran beliau, irhasat, serta kejadian-kejadian ajaib yang terjadi dalam momen kelahiran beliau, wa ma ba'dahu min siyarihil mubarakat, serta sejarah kehidupan beliau yang diberkati. Tsumma yudha'u lahum ta'am, kemudian setelah itu disajikan di antara orang-orang tersebut makanan, ya'kulunahu wa yansarifuna, kemudian mereka saling menyantap makanan-makanan tersebut, kemudian bubar. Wa in zatu ala dzalika, darbat tufuf, kalau ada tambahan acara misalkan seperti menabuh rebana, ma'a mura'atil adab, disertai dengan menjaga adab atau tidak joget, fala ba'sa bidzalik, jika acaranya demikian maka tidak itu boleh apa-apa. Jadi intinya yang ingin disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari di bagian pertama ini, perayaan Maulid Nabi yang semacam itu adalah hal yang baik dan boleh dilaksanakan. Ya. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah mendengarkan ya kitab karangan beliau ya. Semestinya beliau itu kalau seperti Maulid Nabi yang diadakan seperti membaca Al-Quran, membaca sirah Nabi, membaca hadis-hadis Nabi, membaca tentang Nabi SAW di dalam kandungan sampai ia melahir. Nah, ini kata Kiai Hasyim Asy'ari boleh. Jadi intinya Kiai Hasyim Asy'ari itu yang beliau ingkari itu tentang perayaan Maulid Nabi apabila bercampur dengan alat musik dan berjoget dan berkumpul campurnya laki-laki dan perempuan. Akan tetapi ya teman-teman semuanya, yang Ustadz Yasir itu memang dia jelas dia berkata seperti itu di khutbahnya. Beliau mengutip perkataan Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak lengkap, jadi salah beliau ya. Dan beliau pun sudah meminta maaf. Nah, ini sudah meminta maaf karena mungkin ketidaktahuan beliau. Itu yang bisa saya tangkap ya teman-teman semuanya. Jadi intinya dalam kitabnya karangan Kiai Hasyim Asy'ari tentang perayaan Maulid Nabi, beliau itu membolehkan asalkan tidak bercampur dengan kemaksiatan seperti alat musik, berjoget-joget. Beliau kalau rebana dan ada etika adab, beliau membolehkan. Nah, ini saya juga sudah paham ya teman-teman semuanya ya. Jadi perayaan Maulid Nabi ini juga masih diperdebatkan para ulama. Jadi ada yang membolehkan, ada yang juga yang tidak membolehkan. Jadi kita udah nggak usah ini ya teman-teman semuanya ya tentang masalah Ustadz Yasir itu, beliau juga sudah meminta maaf. Akan tetapi menurut pendapat saya, beliau kan sudah meminta maaf, seharusnya masjid itu jangan disegel ya teman-teman semuanya ya. Mungkin didiskusi lagi ya ke depannya agar tidak terjadi seperti ini. Itu yang bisa saya tangkap ya, bisa saya kasih kritikan gitu ya. Jadi intinya perayaan Maulid Nabi ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya terutama manhaj salaf ini tidak membolehkan. Kalau aswaja membolehkan, akan tetapi tidak joget-joget TikTok seperti yang di video tadi itu ya, perayaan Maulid Nabi TikTok sambil joget-joget, sambil dangdutan. Nah, ini yang diingkari Kiai Hasyim Asy'ari.
Tapi ya teman-teman saya akan menambahi sedikit aja ya. Saya juga pernah melihat itu perayaan Maulid Nabi diiringi dengan patung-patung seperti patung misal patung onta, patung burung, patung ada yang patung kayak monster. Nah, ini mungkin yang dikhawatirkan beliau ya, Kiai Hasyim Asy'ari itu nanti diikuti orang dan akan ditambah-tambahin seperti yang di kemungkaran-kemungkaran yang beliau sampaikan tadi itu. Tapi ini memang benar-benar terjadi ya teman-teman semuanya ya. Subhanallah ya. Jadi banyak tambahan-tambahan yaitu seperti ada alat musik kayak apa itu drum band ya, itu pilihan Maulid Nabi, drum band sama kayak iring-iringan itu ya. Nah, itu juga beliau ingkari seperti itu. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Jadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari santri ya tadi itu kita sudah mendengarkan. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.